Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akuntansi. Ketemu lagi kita kali ini di bagian 2. Kita mau mengentri transaksi UD Buana dari dokumen 13 sampai selesai 25. Ya. Ini dari dokumen 13 sampai dengan 25. Ya, kita buka Accurate, ini sudah kebuka, kita tinggal meneruskan. Dokumen ke-13, di sini ada nota kontan. Ada nota kontan tertanggal 13 Desember. Berarti ini adalah penjualan yang dilakukan secara tunai. Maka kita masuk ke penjualan, ya, ke menu penjualan, kemudian masuknya ke faktur penjualan. Kita masukkan pelanggannya, di sini adalah penjualan tunai. Kita masukkan, kemudian invoice number-nya. Di sini adalah di soal di sini untuk invoice number-nya di sini KN01. Maka di sini isinya invoice-nya adalah KN01. Tanggalnya, tanggal invoice-nya kita isi di sini. Tanggalnya adalah 13 Desember 2020, shift date-nya sama di sini 13 Desember 2020, kemudian terminnya di situ adalah N/30, cuma di sini seharusnya adalah COD. Ya, kemudian kita isi di sini untuk itemnya, barang yang dijual, yang pertama HP, yang dijual sebanyak 7, harganya adalah 18 juta. Dan kita tap. Yang kedua yang dijual adalah Dell. Jumlah yang dijual ada 8. Harganya adalah 14.500.000. Oke, jumlahnya di sini adalah 266.200. Sudah sama seperti yang di soal di sini 266.200. Nah, karena ini penjualan dilakukan secara tunai, maka langkahnya adalah klik bayar di sini. Ini yang membedakan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit. Kalau penjualan dilakukan secara kredit, maka simpan dan tutup. Karena di sini adalah penjualan tunai, maka kita pilih bayar. Bayar kita klik. Kemudian muncul di sini ya pembayarannya. Maka di sini kita isi untuk form number-nya. Form number-nya adalah diisi dengan KN01. Tanggalnya tadi adalah 13 Desember 2020. Ceknya di sini karena tunai ya, tidak diisi. Kemudian cek datanya, cek date-nya sama di sini kita isi 13 Desember. Jumlah yang dibayarkan di sini adalah 266.200 di sini. Sama dengan yang di soal 266.100. Ini sudah terchecklist juga, ini sudah sama ya. Menunya di sini adalah kita isi dengan penjualan tunai. Kalau sudah terisi, maka di sini kita klik simpan dan tutup. Nah, di sini ada muncul seperti ini, ada stempel lunas ya di sini sudah terbayarkan di sini. Ya, sudah terbayarkan, sudah diisi semuanya. Kalau sudah muncul tanda pahit berarti sudah betul kita menginput untuk penjualan secara tunai. Kalau sudah seperti ini, maka kita pilih simpan dan tutup. Lanjut, berikutnya adalah soal ke dokumen 14. Dokumen 14 di sini ada bukti penerimaan kas. Ya, bukti penerimaan kas di sini pelunasan faktur. Berarti kita pilih penerimaan di penjualan, kemudian penerimaan penjualan ya, diterima dari Digital Elect. Kita isi form number-nya adalah PKM 12/4. Kemudian tanggalnya adalah 14 Desember 2020.
Ya, ceknya diisi dengan SS 510. Tanggal ceknya sama dengan tanggal transaksi di sini 14 Desember 2020. Nah, yang dibayarkan di sini adalah F1125. Di sini angkanya tertera sebanyak 28.600. Berarti yang pertama ini. Ya. Di invoice yang pertama ini kita berikan tanda checklist. Payment amount-nya 28.600, kemudian gambar kalkulator kita klik. Ya, kita pilih, kemudian cek amount, jumlah yang didistribusikan sudah sama 28.600. Kalau sudah terisi, maka simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen ke-15. Dokumen ke-15 di sini adalah bukti pengeluaran kas cuma untuk pembayaran PPN. Karena tidak ada hubungan dengan utang atau pembelian, maka di sini masuknya adalah kita pilih menu kas bank, kemudian pembayaran, platformnya kita pilih dengan cash in bank, kemudian voucher number-nya kita isi dengan BKK 12-4. Kemudian ceknya kita isi CP 12-004. Tanggalnya adalah 15 Desember 2020. Memonya adalah di sini kita samakan ya. Memonya di sini adalah pembayaran PPN untuk bulan November. Ini boleh diketikkan, boleh dikopi ke sini. Ya, P-nya adalah di sini sih ada pembayarannya adalah kas negara. Ya. Oke, kita ketikkan di sini adalah kas negara. Kemudian di sini account number-nya kita pilih. Karena di soal ini PPN-nya adalah bulan November, maka kita lihat di sini untuk PPN payable, ya, jumlahnya adalah 1.500.000. Kalau sudah diketikkan, kemudian klik yang gambar kalkulator. Sudah di sini total amount-nya sudah terisi 1.500.000, maka simpan dan tutup. Berikutnya, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-16. Dokumen ke-16 ini adalah faktur atau kopinya, berarti ini adalah faktur penjualan. Ya, faktur penjualan berarti masuknya ke penjualan, kemudian faktur penjualan, pelanggannya kita pilih adalah di sini. Di soal ini, untuk pelanggannya adalah JB Elect. Kita pilih di sini JB Elect, kemudian invoice number-nya kita isi dengan F12-2. Tanggalnya kita isi dengan 18 Desember 2020. Save date-nya sama di sini 18 Desember 2020. Termnya, termin pembayarannya adalah di soal ini ya 2/10 N/30. Maka di sini kita pilih diganti dengan 2/10 N/30. Kemudian kita isi untuk itemnya. Yang pertama adalah HP. HP di sini yang dijual sebanyak 6 unit. Harganya adalah 18.500.000. Tab. Yang kedua adalah Dell. Dell di sini kita pilih jumlah yang dijual ada 4. Harganya adalah 15 juta. Oke, sudah seperti ini. Jumlahnya adalah 188.100. Nah, sama di sini adalah 188.100. Kalau sudah terisi semuanya, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah ini, dokumen berikutnya adalah
dokumen ke-17. Dokumen ke-17 di sini adalah bukti pengeluaran kas. Di sini untuk pelunasan faktur. Ya, berarti kita pilih ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian, vendornya kita pilih. Di soal ini adalah dibayar kepada PT Margonda. Kita pilih di sini PT Margonda. Form numbernya kita isi dengan BKK 12-5. Tanggalnya kita isi 18 Desember 2020. Kemudian ceknya diisi dengan di sini ceknya adalah CP CP 12005, tanggal ceknya 18/12/2020. Memonya adalah pelunasan faktur. Oke, di sini di soal adalah di sini pelunasan faktur F05. F05. Ya. Jumlah yang dibayarkan di sini adalah 286 juta. Di sini 286 juta, kita checklist untuk kolom bayar, kemudian check amount-nya kita klik, kemudian di enter. Nah, jumlahnya udah sama di sini, check amount-nya adalah 286 juta. Kalau sudah terisi semuanya, maka simpan dan tutup. Lanjut, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-18. Dokumen ke-18 ini adalah bukti penerimaan kas. Ini adalah keterangannya piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan. Ya, ini diterima kembali sebesar 60%, yang diterima adalah 7.200.000. Karena sudah dihapuskan, maka untuk dokumen ke-18 ini masuknya ke kas bank, kemudian ke penerimaan. Depositnya kita pilih di sini cash in bank. Voucher numbernya adalah BKM 12-5. Ya. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal transaksi 20 Desember 2020. Memonya di sini adalah penerimaan, ya, piutang sebesar 12 yang telah dihapuskan, penerimaan piutang yang telah dihapus. Ya, jumlahnya di sini, ya, masuknya adalah ke allowance atau full debt. Jumlah yang diterima tadi adalah 7.200.000. Dan kita klik tanda gambar kalkulator, sudah terisi. Ya, allowance for the full debt jumlahnya 7.200.000, amount-nya sama, kemudian simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen ke-19. Dokumen ke-19 di sini ada faktur. Berarti ini nggak ada tulisan kopi, berarti ini adalah faktur pembelian. Kita pilih pembelian, kemudian faktur pembelian. Vendornya kita pilih. Di soal ini adalah belinya ke PT Sahabat. Kita pilih di sini PT Sahabat. Form numbernya kita isi A17 di sini. A17. Invoice numbernya sama A17. Tanggalnya kita isi tanggal 22/12/20. Shift date-nya sama 22/12/20. Termnya kita isi dengan N/30 sesuai dengan yang di soal ini, N/30. Kemudian kita isi itemnya. Yang pertama untuk HP
Yang dijual ada, yang dibeli ada 13 unit. Harganya adalah 16.200.000. Jangan lupa untuk kolom tag itu diisi dengan kode T atau pajak. Yang kedua, yang dibeli adalah Dell. Jumlahnya ada 15. Harganya ada 12.600.000. Kemudian di kolom tag kita isi kode T. Ya, sudah terisi semuanya. Jumlahnya ada 439.560. Ini sudah sama dengan di soal 439.560. 439.560. Kalau sudah terisi semuanya, ya. Ini kolom kalkulatornya kita isi dulu. Nih jumlahnya ada 439.500. Kalau sudah terisi, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Lanjut, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-20. Di sini ada transaksi bukti pengeluaran kas. Ini untuk pelunasan faktur. Berarti kita pilih pembelian, kemudian pembayaran pembelian, vendornya kita pilih. Di soal ini dibayar kepada Firma Makmur. Maka vendornya di sini adalah Firma Makmur. Form numbernya kita isi dengan BKK 12-6. Tanggalnya kita isi 23 Desember 2020. Ceknya di soal ini, ceknya kita isi CP12-006. Di sini ceknya kita sama, kemudian tanggalnya sama 23/12/2020. Jumlah yang di memonya diisi dengan pelunasan faktur. Ya, di soal ini keterangannya pelunasan faktur F1289. Ketikkan di sini boleh, di copy boleh. Jumlah yang dibayarkan di sini adalah 17.600.000. Berarti ini amount-nya 17.600.000. Kita tinggal checklist kolom bayar, kemudian diklik cek amount. Kalau sudah terisi semuanya, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen ke-21. Dokumen ke-21 di sini ada bukti penerimaan kas. Ini pelunasan faktur F11-10. Ini bukti penerimaan kas, berarti pilih icon penjualan, menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan, isi formnya, diterimanya di sini dari Maju Elek. Kita pilih di sini Maju Elek, kemudian form numbernya diisi sesuai dengan di soal adalah BKM 12-6. Nanti kemudian tanggalnya kita isi di sini sesuai tanggalnya adalah dokumen ke-21, tanggalnya 25 Desember 2020. Ceknya di sini di soal ceknya adalah PCC 212. PC 212, kemudian ceknya tanggalnya sama dengan transaksi 25 Desember 2020. Memonya di sini adalah pelunasan faktur. Pelunasan faktur F11-10 yang diterima di sini adalah 19.800.000. Di sini ada amount-nya 19.600.000, maka kolom bayar tinggal kita checklist, kemudian gambar kalkulator tinggal kita klik, jumlahnya adalah sama. Jumlah cek amount-nya 19.800.000. Jumlah yang didistribusikan juga sama. Kalau sudah terisi semuanya, maka simpan dan tutup. Lanjut, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-22.
ini ada voucher kas kecil, maka kita pilih kas bank. Di pembayaran diganti di sini platformnya adalah petty cash. Voucher numbernya di sini adalah P12-4. Tanggalnya adalah 26 Desember 2020. Memonya di sini di soal ini memonya perbaikan atap toko yang rusak. Oke, kita pindahkan ke memo. P-nya kita isi dengan Santoso. Account number-nya kita pilih sesuai dengan di soal. Di sini ada keterangan masuk ke other operational expense, ke beban lain-lain, maka kita pilih di sini other operational expense-nya. Kita pilih, kemudian jumlahnya ada 500.000. Kita tinggal klik gambar kalkulator, sudah terisi jumlahnya, total payment-nya sejumlah 500.000. Langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen 23. Di sini ada faktur, ada keterangan kopi, berarti ini adalah faktur penjualan. Kita pilih menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Pelanggannya kita isi di sini. Pelanggannya adalah Maju Elek. Kita pilih di sini untuk pelanggan Maju Elek, kemudian invoice-nya kita isi dengan F12-3, sudah sama di sini. Tanggalnya kita isi 27 Desember 2020. Save date-nya sama, 27 Desember 2020. Termnya, untuk terminnya sama dengan di soal. Di sini 2/10 N/30. Kita tinggal ganti 2/10 N/30. Item yang dijual adalah yang pertama HP. Jumlah yang dijual ada 15. Harganya adalah 18 juta. Tinggal tab. Yang kedua adalah Dell. Dell yang dijual di sini ada 10. Harganya ada 15.500.000. Jumlahnya di sini 467.500. Kita lihat di soal di sini jumlahnya 467.500. Kalau sudah terisi, ini kalau ada tinggal dihapus, sudah terisi semuanya, maka tinggal pilih simpan dan tutup. Soal berikutnya adalah dokumen ke-24. Dokumen ke-24 di sini ada faktur. Ya, tidak ada keterangan kopi, maka ini adalah faktur pembelian. Untuk faktur pembelian, kita pilih pembelian, pilih faktur pembelian, vendornya kita isi, di sini adalah firma Makmur. Kemudian form number-nya kita isi dengan G11, sama dengan invoice-nya G11, tanggalnya adalah tanggal 29 Desember 2020, sama dengan shift date-nya 29 Desember 2020. Kemudian termnya di sini N/30 kita masukkan. Itemnya kita masukkan yang pertama HP, yang dibeli jumlahnya ada 12, harganya ada 16.400.000, kita masukkan. Jangan lupa untuk kolom tag kita kasih kode T. Yang berikutnya Dell ini dibeli sejumlah 11 unit. Harganya ada 12.400.000. Kita tab, di kolom tag kita isi kode T. Jumlahnya di sini ada 366.520. Ini sudah sama dengan di soal 366.520. Ini gambar kalkulator tinggal kita klik, jumlahnya sama 366.520. Kalau sudah simpan dan tutup.
Berikutnya soal terakhir di sini dokumen 25. Dokumen 25 di sini ada bukti pengeluaran kas di sini untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Jadi ini membayar cicilan bank sebesar 16 juta dan bunganya sebesar 3 juta. Karena di sini pengeluaran kas tidak ada hubungannya dengan pembelian dan utang, maka masuknya adalah ke kas bank. Kita pilih menu kas bank, kemudian kita pilih pembayaran, platformnya kita ganti dengan cash in bank, voucher numbernya kita isi dengan BKK 12-7, cek numbernya kita isi di sini disesuaikan dengan soal CP 12-007. Tanggalnya diisi dengan 30 Desember 2020. Memonya di sini adalah pembayaran angsuran. Ini kita pindah semuanya di sini. Kemudian dibayarkannya ke Bank Mandiri. Kemudian kita isi untuk account numbernya, diisi yang pertama adalah Bank Mandiri 1, utang Bank Mandiri, isinya di sini adalah 16 juta. Kemudian yang kedua ada beban bunga. Beban bunga kita pilih di sini interest expense. Isinya adalah sebesar 3 juta. Kalau sudah terisi, kita tinggal pilih gambar kalkulator, jumlahnya adalah 19 juta. Ya, jadi perusahaan UD Buana mengeluarkan uang sebesar 19 juta, itu untuk cicilan Bank Mandirinya 16 juta, beban bunganya 3 juta. Kalau sudah terisi semuanya, maka simpan dan tutup. Sudah selesai semua, maka kita tinggal melihat neraca per 31 Desember. Caranya, klik laporan, pilih daftar laporan, kemudian pilih buku besar. Kita lihat di neraca saldo klasik, kita pilih tanggalnya di sini 31 Desember 2020, termasuk saldo 0, kita oke. Nah, di sini udah ada jumlahnya. Neraca per 31 Desember 2020 jumlahnya adalah 3205456. Debit dan kreditnya sudah sama, opening balance equity-nya juga sudah 0. Maka sudah selesai kita entry transaksi dari dokumen pertama sampai dokumen 25. Sekian untuk entry transaksi bagian kedua. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.